Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Fitra Gisela. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan tips-tips dalam menulis teks drama. Nah, sebelum itu akan baiknya kita bahas dulu apa sih teks drama itu, kemudian apa saja unsur-unsur yang ada dalam teks drama, dan bagaimana sih struktur teks drama itu. Nah, yang pertama, pengertian. Teks drama. Pengertian. Teks drama adalah sebuah teks cerita yang dipentaskan di atas panggung yang menceritakan kehidupan melalui adegan tokoh. Nah, drama juga dapat diartikan sebagai cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku tokoh serta dialog yang dipentaskan. Jadi, kita buat poin-poinnya. Yang pertama, cerita yang dipentaskan. Kemudian menceritakan kehidupan melalui adegan dan dialog tokoh. Dan berikutnya, nah, jadi teks drama merupakan sebuah cerita atau teks yang dipentaskan yang dimana dia menceritakan tentang kehidupan yang digambarkan melalui adegan dan dialog tokoh. Nah, seperti itu. Kadang ada juga dipentaskan di pementasan drama. Kemudian kita akan membahas apa saja unsur-unsur dari teks drama tersebut. Dulu. Nah, jadi unsur drama ini ada 8. Yang pertama, ada tema, kemudian ada latar, ada tokoh dan penokohan, kemudian ada dialog. Nah, hampir sampai dengan cerita, tapi di sini ada dialog, terus ada babak, kemudian ada konflik. Nah, jadi dia ada 7 ya, maaf tadi saya salah sebut. Jadi teks drama itu unsurnya ada 7. Yang pertama ada tema, latar, tokoh dan penokohan, dialog, babak, konflik, dan amanat. Nah, tema itu merupakan gagasan utama dari cerita atau topik. Jadi tema itu adalah gagasan utama atau topik dari teks drama itu sendiri. Nah, kemudian latar ada latar tempat, suasana, dan ada latar waktu. Nah, latar tempat ini mengisahkan atau menceritakan di mana peristiwa itu terjadi, kemudian suasananya seperti apa, dan waktunya kapan. Nah, biasanya ini dapat ketika pementasan drama, biasanya itu dapat kita lihat dari set panggung yang diatur oleh rekan-rekan dari pementasan drama tersebut. Jadi misalnya ceritanya itu di sebuah sungai. Nah, nanti set tempat untuk pementasan drama itu akan terlihat seperti sebuah sungai. Nah, seperti itu, yang ada batu-batu atau ada jembatan, ada air mancur dan lain sebagainya. Kemudian tokoh dan penokohan ini adalah si pemeran yang ada di dalam teks drama itu. Jadi siapa aja nih yang ada di drama itu? Misalnya kayak cerita Malin Kundang, ada Semalin, ada istrinya, kemudian ada ibunya, yang seperti itulah. Dan kemudian penokohan itu sifatnya, Malin itu sifatnya seperti apa? Dia sombong gitu kan. Kemudian ibunya tidak diakuinya gitu. Kemudian ada dialog. Nah, di dalam teks drama ada dialog-dialog itu seperti ini. Misalnya Budi ini, jadi ada tanda kutip buat Budi. Kamu ke sana saja. Nah, untuk menyampaikan ekspresinya, apakah dia tanda tanya, apakah dia bertanya, atau dia memberitahu, atau memerintah, itu kita
bisa lihat dari tanda baca di ujung yang dipakai. Misalnya dia memerintah kamu ke sana saja, berarti tanda seru. Kemudian ada namanya kramagung. Nah, kramagung itu seperti misalnya nah seperti ini. Nah, jadi kramagung itu adalah gerak-gerik yang diperintahkan oleh si pembuat teks drama kepada si tokoh. Jadi misalnya kamu ke sana saja. Nah, ada gerakan yang dilakukan oleh si Budi. Kamu ke sana saja, dia menuju ke arah pintu. Seperti itu. Kita hapus. Nah, kemudian berikutnya ada babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama. Dalam satu lakon atau pementasan terdiri dari satu atau beberapa babak. Nah, batas antara babak satu dengan babak selanjutnya. Nah, pada pementasan, batas antara babak misalnya dia ada 4 babak di dalam pementasan drama itu. Maka untuk memberi jarak antara babak itu biasanya diturunkan tirai. Nah, jadi ditutup tirai pementasannya seperti itu. Jadi misalnya babak 1 udah selesai nih ceritanya. Nah, lanjut ke babak 2. Nah, untuk menandakan bahwa babak 1 ini setelah selesai, biasanya di saat pementasan drama itu tirai ditutup ataupun diturunkan, sehingga nanti ada kesempatan bagi tim yang men-setting atau mengatur tata ruang sehingga dapat menyampaikan bagaimana latar tempat, waktu maupun suasana dari pementasan drama tersebut. Kemudian tentu ada konflik ya di dalam teks drama. Jadi konflik itu merupakan permasalahan yang ada di dalam teks drama. Jadi seperti apa permasalahan yang ada, misalnya si maling kundang. Nah, itu di dalam ceritanya itu dia itu anak yang durhaka. Jadi konfliknya itu ialah ketika ia durhaka kepada ibunya sehingga dia dikutuk menjadi batu. Dan amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang disampaikan dari teks drama itu sendiri. Misalnya dari drama itu kita dapat bahwa, nah, dari cerita si maling itu, misalnya ada pementasan drama tentang maling atau kita membaca teks drama tentang maling kundang. Nah, jadi amanatnya adalah kita tidak boleh melawan kepada orang tua gitu. Kita harus berbakti kepada orang tua seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur apa saja sih yang ada di dalam teks drama. Kita hapus dulu. Oke. Nah, jadi struktur teks drama ini ada 3. Ada epilog, ada prolog, dialog, dan epilog. Yang pertama ada prolog. Kemudian yang kedua ada, kita bawain sedikit. Kedua ada dialog. Dan yang ketiga ada epilog. Nah, jadi prolog itu adalah bagian yang berupa kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang diumumkan, yang umumnya disampaikan oleh dalang, narator, atau tokoh tertentu. Jadi prolog itu adalah berupa kata pembuka, kata pengantar, kemudian latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh narator, juga ada dalang dan atau tokoh tertentu. Jadi pada prolog ini terdapat kata pembuka, kata pengantar, dan latar belakang yang disampaikan oleh si narator atau dalang. Nah, siapa yang suka nonton OVJ pasti tahu apa itu dalang. Nah, jadi kemudian selanjutnya adalah dialog. Nah, pada dialog ini merupakan percakapan yang terjadi di antar tokoh. Nah, pada percakapan itu terdiri atas 3 bagian. Ada orientasi, kemudian ada komplikasi, dan ada resolusi. Kita kasih batas ya. Nah, jadi orientasi itu bagian awal dari cerita. Sementara itu komplikasi pengembang cerita,
dan resolusi bagian akhir dari cerita. Nah, jadi dialog itu ada 3 bagian, itu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ada yang bagian awal, ada yang orientasi atau bagian awal, terus komplikasi itu ada pengembang cerita, terus ada resolusi bagian akhir cerita. Kemudian epilog, berikutnya adalah epilog yang berisikan kata-kata penutup kesimpulan dan jadi epilog ini juga disampaikan oleh narator. Nah, dalam itu dia menyampaikan kata-kata penutup, kesimpulan, dan amanat. Jadi dia menyampaikan, jadi kisah itu seperti ini dari awal, atau biasa kalau di dalam novel kita bacanya sinopsis. Nah, dia membaca dari awal cerita sampai akhir, kesimpulannya seperti apa, kemudian amanat yang kita dapat dari teks drama itu seperti apa, atau dari pementasan drama itu seperti apa, maka akan disampaikan pada struktur epilog. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih yang inti, yaitu langkah-langkah dan tips dalam menulis teks drama. Oke, kita hapus dulu. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan jenis drama. Maaf tulisannya. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam menulis teks drama adalah menentukan jenis drama. Nah, jenis drama itu ada terbagi beberapa macam. Yang pertama ada komedi, misalnya komedi. Kemudian ada tragedi, ada opera juga, dan ada pantomim. Nah, komedi itu berarti jenis drama itu yang mengangkat cerita-cerita lucu gitu. Kemudian tragedi yang menyedihkan atau tentang suatu kejadian. Terus opera ini adalah penampilan drama atau teks drama yang dibarengi dengan musik gitu. Terus kemudian pantomim ini adalah penampilan drama yang tidak mengeluarkan suara. Jadi si tokoh berperan di dalam cerita tersebut hanya dengan melalui gerak tubuh saja. Kemudian kita hapus lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan tema. Jadi setelah kita menentukan jenis drama apa yang akan kita buat, selanjutnya kita adalah menentukan tema. Apakah temanya itu tentang persahabatan, tentang keluarga, atau tentang permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita, atau misalnya masalah percintaan, bahkan boleh. Kemudian yang ketiga adalah mencari inspirasi. Nah, inspirasi yang didapatkan itu boleh dari kisah kita pribadi, boleh kita tuangkan dalam teks drama, kemudian boleh juga dari kisah-kisah orang di sekitar kita, atau kisah-kisah yang pernah kita dengar. Nah, seperti itu. Kemudian menentukan alur. Nah, kan udah dapat nih ide ceritanya seperti apa. Nah, selanjutnya kita tentukan adalah alurnya. Jadi bagaimana cerita itu akan berjalan, apakah dia akan mengisahkan yang alur yang maju atau alur yang mundur, atau bahkan ada alur yang maju mundur, misalnya menceritakan tentang masa lalu dan juga masa yang sekarang juga. Kemudian selanjutnya adalah menentukan tokoh dan penokohnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan tokoh dan penokohan. Jadi beberapa tokoh yang kita butuhkan untuk menulis teks drama ini, kemudian sifatnya seperti apa, terus nama-nama tokoh itu apa yang mau kita kasih, seperti itu. Jangan sampai nanti karena udah kebingungan, karena kalau misalnya kita nggak bikin penyusunan tokohnya, kadang kita bingung. Nah, nama ini kan udah dipakai,
dipakai lagi, nanti orang yang menonton dramanya atau yang membaca teks dramanya jadi bingung. Nah, jadi si Budi ini yang mana gitu misalnya. Kemudian yang keenam, menentukan latarnya. Nah, setelah tokoh nanti kita tentukan lagi latar ceritanya, di mana tempat kejadiannya, suasananya seperti apa, kemudian juga waktunya kapan, seperti itu. Kemudian menentukan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa akan berhubungan dengan pemilihan majas dan warna lokal dalam cerita. Ada kalanya dialog tokoh berisi percakapan yang diselipi majas sehingga membutuhkan penghayatan penonton memahaminya. Nah, misalnya di dalam gaya bahasa itu kita menggunakan suatu majas. Nah, maka dari itu kita harus memilih majas apa yang tepat digunakan untuk teks drama yang kita bikin. Misalnya ceritanya itu dia menyinggung seorang pejabat, berarti majas yang dipakai itu contohnya majas ironi, atau ada juga majas hiperbola yang melebih-lebihkan. Seperti itu. Tujuan kita menentukan gaya bahasa ini adalah agar penonton ataupun pembaca bisa paham dengan teks drama yang kita sajikan atau drama yang kita pentaskan. Selanjutnya, setelah kita menentukan ini dan menulis, selanjutnya adalah menulis teks drama itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah temukan jenis drama ya. Jadi jenis dramanya yang saya pakai drama ini deh, yang romance, percintaan gitu. Terus yang berarti tragedi ya, kita milihnya tragedi. Misalnya kan satu kejadian tuh, terus temanya tentang percintaan, terus inspirasinya kita ambil boleh nih kisah percintaan kita pribadi boleh, atau kisah percintaan teman-temannya yang sering curhat, seperti itu juga boleh. Kemudian menentukan alur. Nah, kita tentukan alurnya seperti apa, kemudian tokoh dalam cerita itu siapa saja, sifatnya bagaimana, terus latarnya juga bagaimana, terus gaya bahasa yang kita gunakan agar orang dapat mengerti teks drama yang kita sajikan. Nah, kita tulis deh teks drama kita. Sebelum itu kita bikin kerangkanya dulu ya. Ini salah, berarti kita bikin kerangka dulu seharusnya. Kerangka teks drama. Nah, jadi kita bikin dulu kerangkanya, kemudian baru kita tulis teks dramanya. Dan terakhir adalah membaca ulang dan merevisi. Nah, setelah kita selesai membuat teks drama, maka kita baca lagi, kita baca kembali apakah telah sesuai dengan keinginan kita dari awal. Jenis dramanya apa udah sesuai, temanya, terus jalan ceritanya juga, tokohnya gimana, latarnya, kayak bahasa yang kita gunakan. Nah, jika ada kesalahan, kita dapat merevisinya atau membuat kesan itu menjadi sesuatu yang benar gitu. Misalnya ada kesalahan penulisan, terus kita bikin ulang lagi ketulisannya sebenarnya seperti apa. Kemudian pada teks drama kan ada tuh misalnya Budi tanda kutip. Nah, kemudian kita nggak bikin nih tanda kutipnya, jadi kita bisa perbaiki, bikin tanda kutipnya. Kemudian Kramagungnya tidak disertai tanda kurung, atau ada yang seharusnya memakai Kramagung, kita tidak menyajikan Kramagung, kayak misalnya memukul dinding. Nah, misalnya di situ dia ada gerakannya seperti memukul dinding, tapi nggak kita bikin, jadi orang bingung. Jadi nanti si pemeran tokoh di cerita kita juga bingung, dia harus bersikap seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bikin Kramagungnya, nah si tokoh nggak akan bingung dalam menampilkan atau saat tampil drama nanti, seperti itu. Terus juga pembaca juga paham, oh jadi si Budi ini dia sambil memukul dinding ini, seperti itu.
Nah, ada tips tambahan kalau misalnya teman-teman biasanya suka mendengarkan musik saat mengerjakan suatu kegiatan. Nah, misalnya teman-teman akan terbangun emosinya jika mendengarkan lagu. Nah, misalnya teman-teman membuat cerita yang sedih gitu, teks drama yang sedih, terus teman-teman putar deh lagu-lagu yang sedih, terus juga memutar lagu yang gembira biar ceritanya juga ikut seakan-akan gembira juga gitu. Jadi teman-teman bisa membangun suasana dari diri teman-teman untuk mengeluarkan ide atau inspirasi teman-teman. Kemudian juga jangan terlalu jangan terlalu memaksa dalam membuatnya gitu, buat pikiran rileks, terus posisi tubuh senyaman mungkin, pokoknya gimana kita merasa nyaman di tempat itu gitu, sehingga kita dengan mudah mengeluarkan inspirasi kita, kemudian kita juga mudah menulis teks dramanya. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.